another Sweat and Chat episode with the one and only Pangeran Lantang. What's up? Bro, thank you for making it, man. My pleasure. Kita lagi CFD-an dan di sini kita bakal lari bareng sama Pangeran dan gue akan nanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kalian jatuh cinta sama Pangeran. Kita sambil stretching dulu Oh aja iya, ya? harus dong, harus. Sambil stretching. Harus. Kenapa? Lu ngomong harus tuh karena lu sendiri emang suka olahraga kan? Kenapa harus stretching? Suka banget. Ya karena pengalaman sih. Oh, Sering cedera kalau nggak stretching, pasti. oh serius lo? Apalagi kalau main bola kan. Oke, lu boleh ceritain nggak pas pengalaman lo cedera gara-gara nggak stretching? Banyak banget sih, jadi kayak karena dadakan, karena telat gitu. Kadang kalau misalnya main bola diajakin dadakan, telat terus akhirnya nggak stretching. Terus ya ketarik-tarik biasanya. Aku pernah kena hamstring sebelah kiri. Dan itu sakit banget. Makanya, guys, you don't want this to happen to you. Jangan. Lo wajib stretching sebelum ngelakuin aktivitas apapun Ankle gitu ya. dua-duanya udah kena. Ankle dua-duanya sudah kena? Dua-duanya. Damn bro, makanya. Dan ini yang gue pelajarin juga dari Pocari Sweat Sport Science ya. Kalau misalnya lo sebelum beraktivitas, olahraga apapun, harus stretching dulu. Oke, kalau gitu, Pang, sikat ya. Let's go. Come on. Alright, pemanasan kelar, stretching kelar, langsung kita sikat. Aduh. Bro, pertanyaan pertama. Dan ini mudah-mudahan bisa membuat kalian jadi semakin jatuh cinta sama Pangeran ya. Ceritain hidup lu sedetail mungkin dalam waktu kira-kira ya 4 menitan lah. Wah, ini kayak challenge juga nih ambil lari ya. Challenge bro. Waduh. By the way, aku lahir di Jakarta Ya, 20 Januari 2001. oke. My name is- 2001, oh my Yeah. goodness. Bedanya 20 tahun sama gue, bro. My name is Denzel Jordan Pangeran Lantang. Oke. Kalian bisa panggil whatever you want, guys. Cuman Denzel atau lu lebih suka dipanggil Denzel apa lebih suka dipanggil Pangeran? ganti-ganti tuh. Kalau di keluarga aku Denzel. Oke. Kalau di temen Amerika, temen komplek Jordan. Oke. Kalau karena di Amerika nggak bisa nyebut nggak Pangeran. bisa. Iya. Pangeran. Iya. Oke. Kalau di sini Pangeran, Pang, temen SMA, temen sekolah, Pang, semua Pang. Oke. Gitu. Jadi ya Pangeran sih biasanya. Dari kecil itu gue pengen banget cita-cita jadi pemain bola. Intinya gini, bokap nyokap kan udah divorce ya pas gue umur 3 tahun. Oke. Jadi itu agak sulit sih karena dari kecil gue bingung harus Milih siapa? iya gitu dan nggak ngerti apa-apa. Pas ditinggal nggak ngerti apa-apa. Terus gue harus yang kayak sekolah SD baru bisa sadar bahwa orang tua gue udah pisah gitu, orang tua aku udah pisah. Right. And then harus bolak-balik kayak setiap minggu kan, soalnya kan kalau misalnya sekolah itu dari Senin sampai Jumat udah di schedulein. Right. Kayak bukunya, seragamnya, dan aku harus bawa itu bolak-balik dan itu bener-bener capek banget buat aku. Itu mentally Draining. kena banget. Dan akhirnya teman-teman pada bingung kan, pada nanya kayak kenapa lu bolak-balik gini. Akhirnya mereka tahu orang tua aku cerai itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan itu dibully tuh. Dibully sampai kelas 1 SMP. Pokoknya kalau setiap aku bikin kesalahan kayak tuh gara-gara orang tua lu cerai sih. Makanya orang tua lu cerai gara-gara gitu. What? Wah gila kan? Gila. Kesel banget. Terus SMP aku pernah juga ngerasain masuk penjara kelas 2. Jadi aku bener-bener bandel banget. Cuman nggak pernah sampai hari ini nggak pernah nyentuh narkoba. Ya. Cuman itu bandelnya karena aku berantem. Karena aku berantem. Jadi nyokap udah kayak nggak tahan deh sama aku. Oke. Jadi akhirnya nyokap yang masukin penjara sendiri. Hah? Ke polsek, serius. Berapa lama? Gak sih, itu kayak cuma seharian 2 harian gitu. Itu tetap aja gila. Iya. Maksudnya SMP kelas 2 di SMP kelas 2 ya. Oke. Terus kayak ya udah keluar. Terus lulus masuk SMA makin bandel lagi. Ya udah aku makin bandel kelas 3 drop out. Pokoknya intinya hidup aku begini deh. Kenapa nggak jadi pemain bola? Tadi aku belum ceritain. Karena aku ketahuan ngerokok sama bapak. Jadi kayak udah diurus visanya, semua apa segala macam. Karena aku dari kecil olahraga banget. Until now.
Kelihatan. Iya. Until now. Uh, Cuman ya itu, karena indisipliner aku ya. udah Ya. disiapin ini, tapi papa ya kecewa lah. Wait, tadinya rencananya mau maksudnya lu ngomongin visa, sekarang lo tadinya mau kemana emang? Amsterdam. Kan Mau Amsterdam mau jadi pemain bola profesional. Iya, mau dikirim ke sana. Oh, man. Udah diurus semua segala macam. Jadi aku tuh seharusnya nggak SMA. Oh, man. Jadi 3 SMP tuh seharusnya aku udah ke sana. Oke. Dan akhirnya lu drop out dan baru ke Amerika. Nah iya, karena mama bilang, udah nih, lu ke Amerika aja sana, lu cobain gimana caranya survive sendiri. Di sini kan aku zona nyaman kan, Betul. sama teman-teman. Terus ya kayak nongkrong sana sini, nggak tahu ke depannya mau gimana gitu. Ya. Karena ya mau nggak suka belajar, Ya. setiap belajar keluar mulu, nggak ngerti. And then ya udah gitu aja. Cita-cita juga pemain bola nggak jadi, ya kan? Mau kemana? Tapi akhirnya breaknya di sebuah setelah Amerika, Iya. lo akhirnya muncullah di sebuah web series gitu ya. Iya. Dan sampai sekarang ini gitu. Dan sekarang ini katanya lo lagi sibuk juga untuk syuting film layar lebar. Iya. Sutradaranya Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Wow, I cannot wait to watch that. Alright, bro. Let's go run again, man. Let's go. Gila, I love it. Bro, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau misalnya ngomongin sebuah persahabatan, man, apa sih yang paling penting buat lo in a friendship? Aduh, penting banget sih, karena aku dari kecil kan emang sama teman-teman terus gitu hidupnya. Jadi maksudnya kayak sekolah, wah teman-teman terus deh pokoknya. Dan ya ketika aku di DO itu di drop out, sebenarnya ini sih aku nggak di drop out sih sebenarnya, karena aku nggak ada, aku ada di tempat tapi aku tidak melakukan. Jadi kenapa kita di drop out kan pasti ada sebabnya dong. Betul. Jadi ya. Pasti kayak tawuran gitu ya? Iya, tawaran berantem gitu lah. Cuman aku tuh nggak ikutan, cuman kayak ngelihat, cuman guru melihatnya saya membiarkan gitu loh. Misalnya pangeran membiarkan itu terjadi. Ya. Itu yang di DO sekitar 9 orang. 9 orang di DO semuanya? 9 orang. Itu semester 2 udah mau UN next week. Like 2 weeks. 2 weeks udah UN. Ya udah akhirnya, dan itu berat banget. Terus cuman aku kalau di sekolah tuh nggak pernah yang kayak nggak sopan sama guru tuh nggak pernah. Jadi pas mereka semua DO kita, aku itu mereka nangis. Paling berat banget pas ngeluarin aku. Gitu. Jadi awalnya tuh DO 7 orang. Ya. 7 orang. Dan 2 orang ini diskors termasuk aku. Right. Terus aku bilang gini, aku mendingan ikut deh sama teman-teman aku aja. Gitu. Jadi sampai sesolid itu, dan kita homeschooling bareng-bareng ber-9. Ada bodohnya sih. Ada bodohnya, cuman ya itulah solid kita dari kelas 1 SMA. Gue nggak expect kita ngomongin seberapa penting persahabatan. Saking pentingnya sampai lu ikutan di DO bareng gitu, sampai nggak lulus bareng. Gitu. Sebenarnya ceritanya itu. Oh man. Gitu. Cuman kasarnya aku emang di DO karena guru-guru udah emang nggak mau aku di sekolah itu aja. Oke, bro. Break dulu. Lu tau gak sih, gue pengen ngasih tau lo ya kalau misalnya kita keringet kan tadi udah keluar lumayan banyak nih. Lumayan loh. Makanya kita harus ngeganti sama minuman yang menyerupai keringat gitu. Betul, makanya Pocari Sweat. Makanya dari tadi kita bawa-bawa ya? Kita bawa. Supaya kalau misalnya lu keringetan, lu kayak ngegantiin si keringetnya itu juga cepet gitu, langsung gitu. Jangan sampai dehidrasi, bro. Tapi aku juga udah mau habisin dari tadi. Iya. Kayaknya aku minum mulu. Haus emang. Keringetnya. Bro, kita lanjut lagi ya. Let's go. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah kenangan yang paling berharga buat seorang pangeran lantang? Di Amerika lagi sih. Di Amerika lagi? Di Amerika, itu nggak bakal bisa lepas nyantol. Karena itu, mentally, physically berubah di situ. Yang paling berharga di Amerika itu pas bagian apanya? Aku jadi bisa bahasa Inggris, Ya. kenal teman banyak di sana karena aku kan di zona nyaman, terus berani keluar ini kan, zona Betul. nyaman aku, dan aku harus kerja. Ya. Kerja kotor maupun aku bisa sushi chef
Gara-gara bisa bahasa Inggris, gara-gara sushi chef. Lu jadi bisa bikin Bisa sushi. bikin sushi. Next ya, aku bikinin. Siap. Jadi kayak, wah. Jadi karena sushi itulah. Terus, Oke. and then banyak sih di Amerika sih banyak banget. Oke, kalau kenangan terpahit yang pernah lu rasain seumur hidup lu itu apa? Itu sih aku masih pikirin karena aku tuh jalanin hidup kayak ada masalah, aku nggak mau terlalu dipikirin. Oke. Kayak karena nggak ada yang bisa ngerusak kebahagiaan di dalam diri kita sih, menurut aku itu. Oh wow. Jadi kayak dari dulu aku kayak gitu. Jadi Wait, kenangan terpahit bukannya ketika mungkin nyokap bokap lu pisah? Itu tuh kenangan terpahit, no? nggak sih, nggak, Gimana cara lu, nggak, atau ketika lu dibully? nggak, Really? nggak juga. Kenangan terpahit kalau dibilang orang tua aku divorce, sampai sekarang kita nggak broken home, kita masih harmonis banget, malah unique family, unique. Karena my mom and my dad udah punya suami istri dua-duanya. Wow. And then kita nongkrong bareng cuy. Really? Aneh kan, aneh kita nongkrong bareng. Sama saudara angkat juga? Iya, sama stepfather and then stepmom nongkrong bareng. Wow. Belum ada yang punya anak, cuma saya ya nongkrong bareng. Oh, oke. So, Jadi, yeah, basically pisah, tapi bukan broken home gitu ya? Yes, gitu. Aku masih ngerasain family di situ. Wow. Kan banyak kan, keluarga yang kayak Yang mereka udah nggak pisah. bisa, Ya. mereka nggak pisah, Oh, tapi malah nggak harmonis di dalamnya. Banyak juga yang kayak gitu. ini menarik banget sih. Iya. Menarik Cuman banget. ya nggak ngerasain apa-apa sih. Wow. Oke, jadi benar-benar nggak ada nih. Kalau misalnya gue tanya kenangan terpahit tuh benar-benar nggak ada sama sekali. Ya ada pasti, cuman ya itu tadi aku nggak mau diinget-inget karena aku jadi juga yang nggak mau dipikirin gitu. Perspektif lu soalnya udah bikin itu jadi sebuah pembelajaran aja. Pembelajaran jadi hidup, bukan betul. kenangan pahit gitu. Betul. Pokoknya bukan sesuatu yang lu nggak bisa move on dan lu masih tersakiti. Iya. Tapi udah lu moodnya, nope. Iya. Itu pembelajaran. Ini yang bikin diri gue sekarang siapa gue. Iya. Kenapa gue ada di titik ini gara-gara pembelajaran tadi gitu. Right. Paling ya gagal main bola. Terus gagal main bola. Pengalaman pahit itu sih. Iya sih. Gara-gara ketidakdisiplinan soalnya. Yes. Jadi kalau dibilang bener-bener kayak pengalaman pahit sebenarnya lebih ke cita-cita tertunda. Oke. Nggak jadi pemain bola, nggak jadi di Amerika, itu ketunda 2 kali tuh. Dan sekarang I became an actor. Pengalaman Jauh. pahit lo jadi seorang aktor terkenal. Belum masih belajar. Bro, pertanyaan berikutnya bro ya. Misalnya, aduh, gue ngelihat Glenn ini jadi agak melo nih gue nih. Iya. Jadi, misalnya lo meninggal malam ini, oke? Dan ada kata-kata yang mungkin belum terucap. Kira-kira lo paling nyesel tidak mengkomunikasikan sesuatu itu ke siapa? Dan kenapa lo belum ngomong hal itu ke dia gitu misalnya? Oke, aku agak bingung sih jawabnya karena nggak ada yang aku sesalin sama sekali sih, cuman paling ke nyokap sih. Ke nyokap? Ke nyokap sih. Why is that? Karena gue paling sering banyak masalah sama nyokap. Dari kayak sering, Gotok-gotokan ya? ya kayak dari segi ekonomi, segi family, Right. stuff. Karena aku tinggal sama dia juga kan. Jadi kayak Oke. ya banyak yang ini, cuman dan kita sering berantem juga. Jadi makanya Right. ada yang ngeganjel, cuman kayak ini gitu, aku tahan-tahan gitu, sebenarnya gitu sih. Kalau misalnya there is a way, Iya. jadi gue ngelakuin sesuatu yang cukup unik gitu ya bro ya. Iya. Setiap kali ada orang yang ulang tahun, gue selalu memberikan kayak apa ya, kata-kata yang baik buat orang tersebut. Jadi misalnya kayak yang dia bilang tuh namanya eulogy. Ternyata eulogy itu biasanya orang cuma ngelakuinnya pas orang lagi meninggal gitu. Jadi sekarang ini gue sering banget kalau misalnya ada yang orang yang lagi ulang tahun, gue kasihlah si eulogy tersebut gitu. Gue bikin speech kayak gimana caranya supaya orang-orang tahu kalau orang yang ulang tahun itu tahu bahwa gue peduli sama dia.
gue nggak pengen kalau misalnya nanti tiba-tiba gue kehilangan dia dan gue belum ngucapin apa yang ada di hati gue gitu. Oke. You know what I mean? So the question is, kalau misalnya ini terjadi berarti it's your mom ya, yang kayak lu bener-bener bakal. What would you want to say to her? Like sebenarnya dia itu di dalam hidup lu itu seperti apa sih? Dia berperan penting sih. Kayak karena dia yang ngirim gua ke Amerika juga, dan karena mungkin tinggal bareng dan ya maksudnya dia ngeliat problem-problem aku yang kayak di dia, aku udah sangat bikin dia kecewa banget lah. Tapi sebenarnya perasaan lu sendiri sama nyokap yang nggak pernah terungkapkan tuh apa? Karena emang tinggal bareng lu ngerasa udahlah besok aja gua kalau misalnya mau ngomong. Aku merasa aku melihat dia kayak nyokap tuh nggak perfect, maksudnya kayak masih kurang terus. Jadi yang kayak itu yang masih aku kayak, kok kenapa sih Pang lu ngeliat nyokap lu tuh kurang mulu Dari elunya ya? dari akunya, Yeah. ini dari akunya, dari sisi aku kayak, Ya. kenapa sih dia nggak pernah bisa, makanya selalu berantem gitu karena ya ego aku yang kayak, kenapa sih mah nggak gini gitu. Karena my mom sebenarnya aku tahu my mom tuh adalah wanita yang sibuk gitu, busy women. Jadi She is doing her best walaupun emang tidak sesempurna itu, but that is like the best version of her. Sebenarnya udah ada di otakku, cuma selalu yang kayak, kenapa sih mah kayak gini aja nggak diurusin, little things yang harus diurusin sama ibu tapi lu nggak urusin gitu. Right. Jadi berantem lah, itu sih yang masih ganjel. Cuman ya But how do you really feel about her? man, aku sayang banget sih sama dia, cuman ya Lu nggak pernah ngomong itu face to face sama dia? nggak. Ya? Aku selalu kayak, mah selalu complaining kayak, mah kenapa sih gini gitu. Selalu kayak gitu, cuman ya masih ganjel, jangan diterusin, aku sedih nanti. sedih banget. Ya, Kalau cuman ya, Mom, you know I love you. Cuman kita jarang komunikasi. Jarang banget. But I think that's good enough for now. I Yeah. think it's a start. Thanks for saying that, man. Yuk, lari yuk. Thank you. Udah. We're done. Oh, bro. Salah pelari. 4 kilo dapat. Bro, thank you so much. Thank you, Kak Daniel. I love it. Gila. Guys, lo cek juga channel YouTube-nya Hey, Pangeran thank Jack and you. Jal. Ya, isinya seru lah pasti ya. Iya. Cuma ya iseng-iseng. Kan pengen biar kayak Daniel tetangga kamu. Amin. Yeay. Iseng-iseng berhadiah. Alright guys, pokoknya mudah-mudahan kalian jatuh cinta sama Pangeran Lantang. I'll see you guys again next week di Sweat and Chat. Peace out guys. Thank you.